Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam diskusi biologi. Nah, sebelum memulai diskusi, marilah kita berdoa, semoga dilancarkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita diskusinya mengenai desain penelitian ya. Nah, Ustazah mau nanya dulu. Menurut Fadil, apa itu desain penelitian? Dari kata desain. Desain itu apa kira-kira sinonimnya? Merancang. Merancang ya. Bisa dibilang desain penelitian itu dia merancang bagaimana melakukan penelitian ya. Nah, untuk melakukan desain atau rancangan penelitian itu ada langkah-langkah yang sistematis atau sesuai urutan. Nah, kita bahas dari langkah pertama. Itu ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini adalah dia berisi masalah yang akan diuji melalui eksperimen atau percobaan. Kemudian langkah kedua, kan kita sudah menemukan masalah nih misalnya ya. Nah, masalah di sini tentunya yang dapat dilakukan pengujian, dilakukan percobaan. Jadi sifatnya itu rasional ya masalahnya itu. Misalnya contohnya kalau masalah biologi itu kita mau contohnya apa ya? Kalau menurut Fadil kira-kira permasalahan dalam hidup berhubungan dalam biologi dengan biologi, kira-kira menurut Fadil seperti apa? Tentang apa itu namanya? Tentang virus mungkin. Ya bisa ya virus. Ya, virus. Itu kan virus itu ini ya membawa masalah. Masalahnya itu berupa penyakit. Nah, kemudian setelah kita menemukan, merumuskan masalahnya, ini misalnya kalau yang sekarang ini kan yang paling merebak itu virus corona ya. Virus corona itu menyebabkan penyakit namanya coronavirus disease. Itu disingkat COVID. Kemudian namanya itu COVID-19 ya karena ditemukannya pada tahun 2019. Nah, jadi kita sudah dapat ya rumusan masalahnya ini. Virus corona ini menyebabkan COVID tadi. Kemudian kita masuk ke langkah 2 yaitu tinjauan pustaka. Jadi kita mengumpulkan teori-teori, fakta-fakta yang sebelumnya yang sudah ada. Kalau yang virus corona ini kan dia dikatakan memiliki kemiripan ya dengan virus-virus, misalnya kayak virus SARS. SARS itu kan dulu pernah juga ya menyebabkan suatu apa ya keadaan pandemi lah istilahnya, di mana penyebarannya itu sangat bukan skala kota lagi tapi skala negara. Itu dikumpulkan teori-teori, fakta-faktanya terkait virus. Kemudian digunakan sebagai dasar untuk menyusun hipotesis.
Fadil pernah mendengar kata hipotesis? Pernah sih kayaknya. Apa itu hipotesis? Kurang tahu Nggak tahu. arti. Kita bahas ya, apa itu hipotesis. Di langkah ketiga itu ada merumuskan hipotesis atau dugaan sementara. Oh ya, ini dugaan sementara untuk menjawab perumusan masalah. Namanya dugaan ya. Dugaan itu kan belum pasti. Makanya dikatakan dugaannya itu baru bersifat sementara. Nah, untuk memastikannya kita harus melakukan percobaan maupun penelitian. Kalau virus ini kan levelnya sudah penelitian ya, bukan level percobaan lagi. Kalau level percobaan itu kayak contohnya kayak mengamati tinggi ini apa? Tinggi kecambah. Nah, itu kan masuk percobaan. Tapi kalau sudah kompleks, sudah rumit, itu sudah masuk level penelitian. Lagi kan ini virus menyangkut kesehatan. Nah, setelah merumuskan hipotesis, masuk ke tahapan metode. Nah, di dalam metode ini ada, nah, Fadil suka buat, Fadil suka bantu orang tua di dapur? Mungkin pernah buat nasi goreng? Pernah. Nah, ya. Nah, kan dalam buat nasi goreng itu kan ada, kita perlu alatnya ya, alat, bahan, terus urutannya apa aja misalnya. Ada alatnya misalnya apa ya contohnya? Itu apa? Wajan ya, apa istilahnya tuh? Wajan. Wajan yang bulat itu ya. Terus ada spatula, spatula ya istilahnya tuh. Yang untuk mengaduk-ngaduknya itu kan alat-alatnya ya. Kalau bahan-bahannya kan berarti kayak nasi goreng, bumbu nasi goreng, nah, mungkin tambah telur mungkin. Nah, dan kan kalau cara kerjanya berarti ini siapkan alatnya dulu kan. Misalnya wajannya tadi. Wajannya dipanaskan. Habis itu apa namanya? Tuangkan minyak misalnya. Misalnya ada yang suka pakai minyak goreng atau pakai mentega. Baru kan misalnya dimasukkan bawang. Atau ada juga yang langsung masukkan nasinya. Bawangnya nanti. Tapi kan intinya ada urutannya ya tadi tuh. Nyiapkan nyiapkan wajannya, kan tidak mungkin ya di kompornya langsung tuangkan nasinya kan itu kan ani ya itu nanti hasilnya tidak sesuai ekspektasi ya, namanya bukan nasi goreng lagi tapi nasi gosong kayak gitu. Jadi kan harus sesuai urutan, taruh wajan dulu di atas kompor baru bisa masak nasi. Nah, sama juga dengan desain penelitian. Cara kerja dalam desain penelitian kita harus tahu dulu urutannya, harus benar-benar memahami cara kerjanya supaya tidak paling tidak menghindari kan ini dia pakai alat bahan. Alat bahan itu dalam penelitian, apalagi kalau yang ke arah biologi, kimia, fisika contohnya, itu alat-alat dan bahan-bahannya itu sangat mahal. Jadi secara menyiasatinya supaya tidak boros biaya, maka kita harus memahami cara kerjanya dengan betul-betul kayak gitu. Jadi saat melaksanakan cara kerjanya ini nanti jadi lebih efisien penggunaan alat dan bahannya. Nah, kemudian di sini ada variabel. Nah, nanti itu akan kita bahas di slide berikutnya mengenai variabel. Jika nih ada sudah misalnya melakukan percobaan dengan alat bahan cara kerja tadi. Nah, setelah itu nanti didapatkan hasil. Hasil ini dia dapat berupa saya ketikin.
hasil itu dia dapat berupa dua data, kualitatif dan data kuantitatif. Nah, kualitatif. Nah, dari istilahnya ini kira-kira apa perbedaan data kualitatif dan data kuantitatif? Quantity, dari kata kan quantity dan quality. Quality itu berarti berhubungan ini ya, kualitas. Kalau quantity itu kuantitas berhubungan dengan ini, angka-angka. Kira-kira bagaimana data kualitatif dan data kuantitatif itu menurut Fadil? Atau kayak gini aja. Tadi kan Ustazah menyebutkan data kuantitatif. Itu tadi berhubungan dengan apa? Angka. Angka ya. Jadi misalnya nih, Fadil mengukur berapa ya? Mengukur tinggi tanaman. Nah, itu kan berarti data hasilnya dalam berupa ini ya. Berupa apa itu namanya? Angka ya. Misalnya berapa panjang, berapa tinggi tanaman itu. Nah, itu namanya data kuantitatif. Misalnya tinggi tanamannya 10 cm. Itu berarti hasil datanya itu berupa data kuantitatif. Nah, tapi kalau data kualitatif ini lebih kayak deskripsi. Jadi ada kata-katanya kayak gitu. Eh. Nah, nanti setelah dapat hasil-hasil ini nanti dilakukan analisis. Nah, itu analisis salah. Dilakukan analisis data ya. Kan tadi sudah dapat ya data-datanya. Dan kita analisis datanya itu. Jadi analisis data itu juga masuk kayak melakukan ini, pembahasan. Melakukan pembahasan, terus menghubungkan, kan sudah ada ya, menghubungkan hasil datanya itu dengan hasil data sebelumnya. Nah, misalnya kayak gini, Fadil misalnya mengukur tinggi tanaman apa ya, kecambah. Ternyata hasilnya 10 cm. Nah, kan tetapi menurut teori, maksudnya menurut penelitian, percobaan yang dilakukan oleh orang lain, misalnya yang sudah dilakukannya sebelumnya, ternyata panjangnya 20 cm misalnya. Nah, itu bisa Fadil analisis itu mengapa terjadi perbedaan sedikit. Jadi ada perbedaan gitu. Nah, itu dianalisis penyebabnya, faktor-faktor penyebabnya kayak gitu. Dan juga menghubungkan dengan teori. Teori. Ya, nanti masuk ke kesimpulan. Jadi hasil penelitian, misalnya Fadil nanti ya, waktu kuliah mungkin nanti melakukan penelitian. Kan pertama kali
melakukan rancangan dulu ya atau desain penelitian. Sudah melakukan penelitian, dapat hasil. Nah, hasilnya itu perlu dipublikasi. Tujuannya untuk menambah informasi data. Jadi kan kalaunya anak kuliah berarti itu sebagai ini ya, tugas akhir biasanya atau skripsi. Tadi pernah mendengar skripsi? Mungkin pernah dengar-dengar dengan dari Pernah. nah, jadi skripsi itu adalah tugas akhir kuliah ya. Biasanya tuh kalau yang ke arah apa ya? Sebenarnya semuanya sama ya, baik itu yang eksakta maupun non eksakta, semua ada penelitiannya. Cuman yang membedakan jenis penelitiannya. Kemudian kita lanjut lagi ke variabel. Nah, tadi kan ada ya Ustazah menyebutkan di tahapan metode, tadi ada variabel ya. Nah, jadi variabel dalam penelitian itu ada 3 jenis. Variabel kontrol, bebas, dan terikat. Nah, Ustazah minta tolong Fadil bacakan pengertiannya yang di bawah ini. Yang ada 3 ini. Variabel kontrol faktor yang dipertahankan sama. Faktor variabel bebas faktor yang dibuat berbeda perlakuannya. Variabel terikat faktor yang akan diukur atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Oke. Thank you Fadil. Nah, jadi itu pengertian 3 variabel tadi ya. Nah, kita lihat dulu nih. Di atas sini Oke. Nah, di atas sini ada Ustazah kasih contohnya ya. Kita lihat yang contoh A dulu ya. Di sini variabel kontrolnya jumlah daun. Nah, kalau dari pengertiannya kan tadi variabel kontrol itu faktor yang dipertahankan sama. Nah, jadi misalkan sini ada 5 tumbuhan. Nah, 5 bukan. Oh iya ya. Oke. Nah, jadi ini misalnya ada 5 tumbuhan ya. Tumbuhannya itu sama semua. Nah, kemudian setiap tumbuhan tadi jumlah daunnya diambil sama juga. Tumbuhan 1 sampai 5 jumlah daunnya sama. Tumbuhan 1 misalnya diambil jumlah daunnya 5. Tumbuhan 2 juga daunnya diambil 5 apa itu saya? 5 helai. Kemudian sampai yang tumbuhan kelima semuanya diambil jumlah daunnya sama yaitu 5 helai. Nah, kira-kira bisa dipahami Fadil? Bisa. Bisa. Oke, berikutnya ada variabel bebas. Nah, bebas ini kan katanya tadi faktor yang dibuat berbeda perlakuannya. Nah, di sini contohnya ini ada intensitas cahaya. Nah, intensitas cahaya nih kalau dibuat berbeda kan berarti ada yang rendah, sedang, dan tinggi misalnya. Kalau intensitas cahaya rendah, itu kira-kira di tempat mana? Mungkin bisa ditaruh di dalam ruangan ya. Di dalam ruangan yang tidak ada tidak ada sumber cahayanya, misalnya. Kemudian kalau yang intensitas cahaya sedang, kira-kira tempatnya di mana?
ruangan yang ada jendelanya. Ya bisa ya. Mungkin ditaruh di dekat jendela misalnya. Itu masuk cahaya tapi tidak terlalu tinggi ya. Nah, yang ketiga tadi intensitas cahaya tinggi. Nah, itu kira-kira ditaruh di tempat mana? Di lapangan. Ya, di lapangan bisa ya. Atau di mungkin di teras misalnya. Teras tapi yang langsung kena cahaya misalnya. Bisa juga. Kalau di tengah lapangan itu kan takutnya ada faktor pengganggu misalnya. Jadi dalam desain penelitian itu diusahakan faktor-faktor yang apa ya istilahnya, yang berpotensi mengganggu itu harus dihindarkan. Karena itu bisa mempengaruhi nanti hasil pembacaan data. Misalnya kalau kita taruh ya tumbuhannya di lapangan, takutnya kan mungkin ada yang menendang kah kayak gitu. Jadi sebisa mungkin taruh di tempat yang aman, tapi masih memenuhi faktor yang mau kita capai tadi, yaitu intensitas cahaya tinggi. Berarti masih kena cahaya yang ini, intensitas cahayanya masih tinggi. Gitu. Untuk variabel bebas, bisa dipahami, Fadil? Bisa. Bisa. Nah, berikutnya yang variabel terikat. Variabel terikat tadi adalah faktor yang akan diukur atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Jumlah hari pengamatan. Oh ya, jadi kan tadi ini kan tadi ada apa ya tadi ya? Jumlah daun pada tumbuhannya sama semua ya tadi 555. Tapi yang membedakan perlakuannya, perlakuan intensitas cahayanya. Jadi nah jadi 5 tumbuhan yang jumlah daunnya tadi jadi yang di tempat intensitas cahaya rendah, sedang, tinggi itu tumbuhannya sama semua ya. Jumlah daunnya sama semua. Kemudian itu kan berarti mengamati ini ya. Sebagai contoh misalnya daun dan cahaya. Menurut Fadil apa hubungan antara daun dan cahaya? Daun itu perlu cahaya untuk apa? Cahaya matahari. Untuk? Fotosintesis. Iya, untuk fotosintesis ya, atau membuat makanan dengan bantuan cahaya matahari. Jadi mungkin kan daun yang sehat itu dia warnanya hijau ya. Nah, kalau dia kekuning-kuningan berarti di situ ada terjadi kelainan lah istilahnya dalam tumbuhan. Nah, jadi mungkin maksud di jumlah hari pengamatan ini gimana ya? Jadi ini kan daun ya? Ya. Tadi tumbuhan ya diamati di tempat intensitas cahaya rendah, sedang, dan tinggi. Nah, kemudian setiap hari diamati kayak gitu perkembangannya.
Dia diamati perubahan ininya, perubahan kondisi daunnya. Misalnya, jadi sebenarnya daun itu kayak manusia juga. Tidak, kalanya terlalu kurang jadi ada kelainan, tapi kalanya terlalu berlebihan juga jadi kelainan. Jadi harus yang normal-normal saja atau tengah-tengahnya. Jadi sama kayak daun tadi. Daun kalau dia terlalu kurang cahaya itu bisa kuning. Terus kalau dia terlalu kebanyakan cahaya, di situ ibaratnya kayak kalau di dalam daun itu kan yang berperan dalam fotosintesis itu organel kloroplas namanya. Jadi ibaratnya kalau dia kebanyakan cahaya yang masuk, otomatis organelnya itu apa ya? Jadi sibuk kayak gitu. Organel kloroplasnya tadi. Jadi kayak sibuk mengurus apa istilahnya? Pembuatan makanan tadi. Nah, oke, jadi intinya melihat perkembangan kondisi daunnya. Kira-kira pada yang apa ini? Yang di tempat cahaya rendah, sedang dan tinggi itu bagaimana nanti warna daunnya misalnya. Misalnya pada pada daun yang di tempat cahaya rendah tadi, misalnya pada hari ke-10 daunnya sudah menguning misalnya. Terus yang sedang misalnya daunnya masih hijaunya masih normal. Kemudian yang daun yang ada di tempat intensitas cahaya tinggi tadi, daunnya itu apa namanya? Semakin hijau, hijau tua misalnya. Nah, itu kan jadi misalnya hasil datanya itu warna daun yang di tempat cahaya rendah itu pada hari ke-10 misalnya kuning. Kalau yang di sini tadi misalnya hijau, hijau normal, yang di tinggi itu cahaya tinggi misalnya. Atau kita masuk lagi ke contoh yang berikutnya ya. Yang sekiranya mudah itu yang mana ya? Oh, sorry, sorry. Kayaknya Ustazah ini salah copy contoh deh. Kayaknya jawaban ini. Oke, kayaknya yang tepat itu yang C aja ya. Mana ya? Kalau Ustazah kotaknya aja gitu. Jadi kayaknya yang C ya. Oke, sorry, mohon maaf yang tadi ada kesalahan. Nah, jadi kita ulangi lagi lah. Contohnya, misalnya variabel kontrolnya media tanam.
Media tanam ini kan contohnya kayak tanah ya. Nah, jadi tanahnya itu berarti variabel kontrolnya ini kan media tanam ya. Jadi tanahnya itu dibuat sama ketiganya, misalnya sama-sama misalnya dalam ukuran satu pot. Bisa dibayangkan, Fadil, satu pot isinya ada tanah, ada 3 pot, isinya ada tanah, dan beratnya sama semua. Misalnya kita buat 100 gram misalnya. Nah, misalnya variabel kontrolnya tadi kontrolnya tadi media tanam ya. Media tanam itu berupa tanah. Berupa tanah. Jadi tanah 1, tanah 2, 3. Fadil mau berapa berat tanahnya? 100 gram, 200 gram, 200 ya. berapa? 200. 200 gram, 200 gram. Nah, jadi kita buat sama ya semua 200 gram. Kemudian yang kedua tadi variabel bebasnya tadi nah, tadi. Variabel bebasnya tadi oh ya, konsentrasi pupuk tadi. Konsentrasi pupuk. Variabel tadi dibuat berbeda atau sama? Buat sama. Sama atau beda? Kalau yang kontrol kan ini ya, dibuat sama beratnya. Kalau bebas ini kebalikan dari variabel kontrol. Buat beda. Ya, dibuat beda ya. Ini misalnya konsentrasi pupuk pada tanah 1 itu misalnya konsentrasi pupuk. Fadil mau berapa konsentrasi pupuknya? Apa ya? Konsentrasi ini biasanya satuannya ini ya, ppm. Part per million. Berarti ini kan pupuknya bentuk apa ya? Bentuk cair. ppm. Nah, misalnya apa ya? Ini misalnya ya, 100 ppm misalnya. Ini yang pada tanah 2 kita buat mau berapa, Pak Dil? 300. 300. Bisa. Ini sebagai contohnya aja ya. Kalau desain beneran, desain penelitian yang sesungguhnya kita harus memperhatikan fakta-fakta sebelumnya. Kalau ini kan cuman misalnya aja simulasi. Kemudian kalau yang ketiga, mau berapa konsentrasi pupuknya? 500. 500. Oke.
Berikutnya itu ada yang ketiga. Masih ingat Fadil apa nama variabelnya? Variabel Variabel terikat. variabel ter Terikat. ya terikat. Variabel terikat tadi ini ya. Dia dipengaruhi oleh variabel bebas. Atau bisa dibilang tadi hasilnya ya. Tadi itu di sini contohnya tuh pertumbuhan kecambah. Oh ya, berarti selain tanahnya sama, ininya juga ya sama. Jumlah kecambahnya juga sama. Ini jumlah kecambahnya 1 misalnya. Ini juga jumlah kecambahnya 1 juga. Bahkan kita mau mengukur ini ya tadi. Pertumbuhan kecambah. Nah, kalau secara teori, pupuk itu apa? Perannya bagi tumbuhan? Apa itu namanya? Kan biasanya orang kalau pupuk biasanya orang yang mau apa itu mau punya tanaman biasanya beli pupuk. Nah, kira-kira pupuk itu untuk apa? Menyuburkan. Ya, menyuburkan ya supaya dia cepat tumbuh dan berkembang tumbuhannya. Jadi secara teori, misalnya kayak gini. Misalnya Fadil sudah dapat hasil. Jadi atau kayak gini dibuatnya. Pot 1 misalnya ya. Pot 1 misalnya. Pada pot. Jadi kan di dalam pot itu ada tanah sama ada calon tumbuhannya tadi, cambah tadi ya. Jadi kan potnya ada 3, pot 1, 2, dan 3. Variabel kontrolnya tadi yang sama ya. Ini sama semua perlakuannya, berat tanahnya sama, jumlah kecambahnya sama. Tapi yang membedakan itu adalah konsentrasi pupuk. Nah, kan tadi pada pot 1 100 ppm, pot 2 300, pot 3 500 ppm. Misalnya nih Fadil tambahi lagi. Misalnya jumlah harinya sama ya semuanya. Jumlah hari pengamatannya misalnya 7 hari misalnya. Jadi ketiganya ini sama. Diamati selama 7 hari. 7 hari. Misalnya nih, Fadil sudah dapat hasilnya. Pada pot 1 itu
tinggi tanamannya misalnya 10 cm. Pot 2 tingginya 15 cm. Ini misalnya aja. Pot 3 tingginya misalnya 18,5 cm. Ini misalnya hasilnya ya. Kalau dari hasil ini, menurut Pak Adil, apakah ada pengaruh? Apakah konsentrasi pupuk ini memiliki pengaruh? Apakah berpengaruh terhadap pertumbuhan kecambah? Ya, berpengaruh. Ya, Fadil? Berpengaruh. Ya, berpengaruh. Menurut Fadil, mengapa berpengaruh? Ya, Nah, mungkin kalau kita lihat di sini ada ininya ya. Kita kan mau melihat pengaruh konsentrasi pupuk ini terhadap pertumbuhan kecambah. Jadi kita lihat di pot 1 kan tadi kita ngasih pupuknya 100 ppm. Ternyata tingginya setelah diukur 7 hari misalnya 10 cm. Nah, kemudian kalau yang pot kedua itu diberi konsentrasi 300 ppm. Nah, kemudian setelah diukur 7 hari panjangnya 15 cm. Nah, kemudian pot 3 di sini konsentrasinya 500 ppm. Konsentrasinya 500 ppm. Setelah diukur ternyata tingginya 18,5 cm. Nah, dari hasil ini kemudian hubungannya dengan perbedaan konsentrasi, kira-kira bagaimana kalimatnya untuk menyatakan ini hubungan antara konsentrasi pupuk dan pertumbuhan kecambah? Tadi kata Fadil berpengaruh ya. Nah, berpengaruhnya itu seperti apa? Atau saja nih misalnya semakin ini semakin ini maka semakin ini. Ini kan konsentrasi pupuknya ada 3 ya. Dari 100, 300 ke 500 ini semakin tinggi atau semakin rendah? Semakin tinggi. Semakin tinggi konsentrasi pupuk, maka semakin apa nih? Nih. Kan tadi kita mau ukur ini ya, pertumbuhan kecambahnya. Kira-kira semakin apa, Fadil? Kalau kita lihat dari hasilnya tadi. Ini kan yang pot 1 setelah 7 hari tingginya cuma 10 cm. Sedangkan kalau yang pot 3 tingginya hampir 2 kali lipat. Padahal sama ya. Tiga-tiganya diukur selama 7 hari. Nah, kira-kira bagaimana pertumbuhan kecambahnya? Maka semakin cepat pertumbuhan kecambah. Cepat ya, ya betul. Semakin cepat. Nah, sudah dapat hasilnya.
Nah, sudah dapat kan nih misalnya apa istilahnya? Hasil analisisnya. Ini analisis datanya ya. Nah, kemudian dalam analisis data itu ada oh ya di sini. Nah, tahapan berikutnya itu ada pembahasan. Jadi kan kita tadi sudah ya membahas hasil percobaannya. Semakin tinggi, apa istilahnya tadi? Semakin tinggi konsentrasi pupuk. konsentrasi pupuk, maka semakin cepat pertumbuhan kecambah. Kan kita bandingkan hasil dengan teori-teori. Nah, ternyata misalnya teorinya tentang pupuk tadi ya. Jadi pupuk itu dia mengandung unsur hara misalnya. Nah, unsur hara. Ya, jadi berikutnya Fadil cari teori-teori tentang pupuk itu bagaimana pengaruhnya dalam mempercepat pertumbuhan suatu tanaman. Itu dijabarkan di pembahasan. Lalu ditambah lagi dengan hasil penelitian orang sebelumnya. Jadi mendukung lah. Kemudian masuk ke kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini dia tadi itu kan tadi kita yang bagian hipotesis tadi membuat pakai virus ya. Contohnya. Jadi misalnya kan yang ini misalnya hipotesisnya itu pupuk itu diduga mempengaruhi pertumbuhan kecambah. Setelah dilakukan penelitian ternyata benar bahwa tumbuhan ini apa istilahnya si pupuk tadi dapat mempercepat pertumbuhan kecambah. Kira-kira bisa dipahami Fadil mengenai langkah-langkah desain penelitian? Kalau bisa. Nah. Oke, ya. Ustazah mau menampilkan contoh artikel ilmiah. Pada artikel ilmiah ini di tempat Fadil bisa kelihatan? Bisa. Bisa. Nah, di sini salah satu contoh laporan penelitian ya dalam berupa artikel ilmiah. Tadi masih ingat tahap pertama rumusan? Masih ingat Fadil tadi tahapan pertama apa? Rumusan bahasa Indonesianya problem apa? Orientasi. Ya. Rumus masalah. Ya, rumusan masalah. Jadi, kalau kita baca dari artikel ilmiahnya ini, dia masalahnya ini.
tingginya biaya media untuk mengkultur mikrob ya. Jadi dia permasalahannya, jadi dia ini mau mengkultur mikrob. Mikrob itu contohnya kayak bakteri ya. Nah, di sini dia mau mengkultur mikrob jenis bakteri yaitu Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Nah, tadi pernah dengar nama-nama bakteri ini? Escherichia coli, Staphylococcus aureus. Belum ya. Belum, mungkin waktu kelas 10 pernah ya, ini pelajaran bakteri. Oke, nah jadi permasalahannya dia mau mengkultur bakteri nih, tapi medianya itu mahal. Kalau mau, nah jadi maksud media di sini tuh kayak kalau tanaman tadi kan dia medianya pakai ini ya, pakai tanah, pakai pupuk. Nah, kalau kultur mikrob itu ada namanya media. Kalau di sini apa ya medianya? Kalau yang secara umum tuh ada namanya nutrien agar. Media ini, media pertumbuhan bakteri itu ada, yang paling umum namanya nutrien agar. Jadi dia bentuknya tuh kayak agar. Ketika dipanaskan, ya kan agar tuh kan sifatnya harus dipanaskan dulu ya. Panaskan baru bisa mengeras. Nah, itu yang digunakan untuk media pertumbuhan bakteri. Nah, jadi yang jenis nutrien agar itu dia mahal. Dulu Ustazah waktu kuliah, yang 500 gram itu harganya bisa jutaan. Dalam satu kotak itu, media nutrien agar itu harganya bisa sampai jutaan. Karena itu dia mau mencari alternatif supaya apa ini biaya medianya tuh lebih efisien lah istilahnya. Tapi memiliki kualitas yang sama, tidak kalah dengan media nutrien agar untuk bakteri tadi. Nah, sebenarnya kan kalau kita lihat, terus saja cari mana ya nutrien agar. Atau nanti Ustazah kirim fotonya. Jadi intinya di dalam nutrien agar itu mengandung makromolekul yang ini diperlukan untuk makhluk hidup. Kan bakteri juga termasuk makhluk hidup ya. Jadi di situ terkandung glukosa, juga protein. Intinya unsur-unsur hara. Kalau pada manusia itu kan kayak ini ya, zat gizi kayak karbohidrat, protein, apalagi lipid. Nah, sama juga bakteri ini juga perlu. Nah, tapi biasanya yang umumnya tadi pakai yang nutrien agar tadi. Tapi dapat juga melalui bahan alternatif. Nah, di sini dia mau melakukan pengujian. Kira-kira bahan alternatif ini mampu atau tidak menumbuhkan bakteri. Nah, di sini dia katanya mau pakai bengkuang dan tauge. Nah, kalau secara teorinya, nah ini kan ada nih nutrien agar biaya yang sangat tinggi. Ini cari alternatif pakai media alami. Nah, di sini katanya kan mikrob itu perlu kayak unsur-unsur hara, kayak mineral ini juga. Kemudian yang tadi Ustazah sebutkan tadi kayak karbohidrat, protein, lipid. Nah, jadi
berdasarkan berdasarkan tinjauan pustaka teorinya, bengkuang itu katanya mengandung ini nih. Nah, ada karbohidrat, protein, macam-macam lah, lemak atau lipid. Kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan? Intinya nggak ada sih. Nggak ada. Oke, jadi intinya tadi kata Ustazah ketikin. Gimana ya? Ini intinya masalahnya tadi, media untuk menumbuhkan bakteri mahal ya, sampai jutaan. Terus dia mau mencari alternatif dengan pakai bengkuang dan tauge. Nah, kemudian dia cari teori-teori mengenai bengkuang dan tauge ini, kandungannya. Ternyata menurut teorinya ini juga tidak kalah dengan nutrien agar tadi, kandungan unsur-unsur haranya. Sudah dapat tadi teori yang mendukungnya. Nah, baru masuk ke dalam tahapan metode. Masih ingat tahapan metode tadi apa saja, Fadil? Ada alat, bahan, sama bahan, cara cara kerja ya. cara kerja. Dan ada juga variabel-variabelnya. Sini kita lihat, dia langsung ke cara kerja ya. Jadi untuk alat bahannya itu dia sudah termasuk di dalam cara kerja. Nah, begitu kita identifikasi dari cara kerjanya ini. Nah, katanya tahapannya ini yang pertama itu pembuatan media bengkuang dan tauge, serta cara penanaman stem E. coli dan Staphylococcus aureus. Di sini tahapannya dia bengkuang dan tauge dicuci bersih, dan itu berarti ininya cara kerjanya. Nah, bengkuang dan tauge ini masuk alat atau bahan? Bahan ya. Jadi yang membedakan alat dan bahan itu, kalau alat itu sifatnya ketika digunakan tidak habis. Tapi kalau bahan itu sifatnya ketika digunakan habis. Nah, contohnya kalau bengkuang dan tauge kan kalau sudah digunakan, kalau sudah dipakai misalnya nih, ditimbang 100 gram kan sudah berarti. Nah, kemudian yang ini masukkan ke dalam beaker glass. Nah, beaker glass ini termasuk alat atau bahan? Alat. Alat ya, karena setelah meskipun digunakan berkali-kali tetap masih ada alatnya, bendanya. Kemudian katanya nih direbus, dicuci, direbus, nah, kemudian ditimbang. Kemudian di sini ada proses sterilisasi dengan nama alatnya itu autoclave. Oke, mungkin ini terlalu dalam ya. Jadi kita permukaannya saja. Jadi media tahapan-tahapannya yang ini sudah sterilisasi dengan suhu tinggi. Pernah dengar kata sterilisasi? Pernah. Nah, sterilisasi itu kan secara pengertian itu adalah proses memusnahkan segala makhluk hidup, terutama yang mikro. Nah, jadi makanya di sini digunakan suhu 121 derajat Celcius. Jadi diharapkan yang media di dalam media yang mau dibuat tadi, yang di dalam bengkoang dan tauge tadi tuh tidak ada mikrob pengganggu.
Karena kan kita nanti mau mengamati ini, pertumbuhan bakteri E. coli dan Staphylococcus aureus. Jadi kan apa ya? Bakteri itu kan sifatnya mikrob ya, atau tak kasat mata lah istilahnya. Dia akan ketahuan bentuknya itu kalau ditumbuhkan di media kultur. Jadi di sini oleh karena itu kalau kita mau cuman melihat E. coli itu dia biasanya kalau dalam ilmu mikrobiologi itu untuk menyebut bakteri itu namanya koloni. Jadi kayak bulat-bulat kayak gitu. Warnanya kuning mengkilat di atas media kultur itu. Oke, mungkin kita lanjut lagi. Nah, tadi media apa tadi ya? Oh ya, media bengkuang dan taugenya tadi sudah siap ya. Nah, setelah siap itu nanti E. coli dan Staphylococcus aureusnya dikultur di media bengkuang dan tauge tadi, terus diinkubasi di dalam inkubator selama 24 jam. Suhunya ini, nah ini suhu optimal untuk pertumbuhan bakteri jenis E. coli dan Staphylococcus aureus. Nah, setelah 24 jam itu dihitung koloninya menggunakan koloni counter. Dengan metode total plate count. Nah, jadi semua yang ada koloni di dalam situ dihitung. Nah, intinya itu ya. Nah, tadi kan masih ingat variabel terikat, variabel kontrol, bebas, dan terikat? Ingat Fadil tentang variabel bebas, terikat, dan ini kontrol? Ingat. Nah, ingat ya. Nah, jadi variabelnya itu, nah di sini dia yang bebasnya itu yang media yang itu tadi ya, yang tauge, bengkuang itu masuk variabel bebas. Nah, kemudian dia ya, nah kemudian kalau yang media variabel kontrolnya dia pakai yang nutrien agar tadi. Nah, jadi kan pakai ini ya metode total plate count. Tadi yang di atas tadi. Total plate count pakai alat koloni counter. Nah, di sini adalah gambarnya. Nah, ini hasil gambarnya. Nah, jadi dia ini ditaruh di alat namanya colony counter. Nah, jadi di alat colony counter itu kelihatan semacam loop lah. Jadi apa namanya untuk melihat koloni-koloni bakterinya itu lebih jelas supaya mudah dihitung. Jadi ini dihitung semuanya. Nah, kalau yang A ini dia pakai media bengkuang katanya keterangannya. Kan media bengkuang. Terus yang B ini pakai media tauge. Yang C ini pakai media nutrien agar. Kalau yang gambarnya ya. Nah, kalau dari hasil perhitungannya. Ini yang bakteri E. coli. Pada media bengkuang koloninya segini. 300.
Ada media tauge. Jumlah koloni bakterinya ada 108. Kemudian pada media Na yang sebagai kontrol tadi jumlah koloninya 204 untuk yang E. coli tadi. Kemudian yang Staphylococcus aureus pada media bengkuang 216. Media tauge 72. Kemudian pada media Na tadi 132. Nah, dari hasil perhitungan koloni ini, menurut Fadil, media bengkuang dan media tauge ini kira-kira apakah bisa dijadikan alternatif pengganti media Na untuk menumbuhkan atau mengkultur bakteri? Bisa. Bisa ya, karena setelah dilihat hasilnya E. coli dan Staphylococcus dapat tumbuh di sini. Dilihat dari jumlah koloninya. Ya, ini bagian pembahasannya, ada juga nih pembahasan. Masih ingat di dalam pembahasan isinya tentang apa? Tentang kesimpulan. Tentang kesimpulan. Kalau kesimpulan itu yang setelah pembahasan. Jadi kalau yang dalam pembahasan, dia membahas hasil percobaan ya. Nah, di sini salah satu contoh paragrafnya nih. Katanya jumlah koloni E. coli dan Staphylococcus aureus tumbuh di tauge. Tadi kan ada ya datanya. Yang di media tauge tadi kan lebih sedikit ya dibandingkan yang ada di media bengkuang. Nah, terus dia bahas di sini. Katanya hal ini disebabkan media tauge tidak mengandung pati seperti yang terdapat pada media bengkuang. Nah, pati ini ya karbohidrat kan salah satu sumber energi ya. Makanya di tauge tadi jumlah koloninya lebih sedikit karena tidak mengandung pati karbohidrat. Maksudnya kandungan patinya itu lebih sedikit yang di tauge. Nah, ini katanya berdasarkan teori kandungan karbohidrat dalam bengkuang itu sekitar segini, 8,82 gram. Sedangkan pada tauge itu setengahnya lebih sedikit, 4,3 gram. Nah, di sini ada di tempat Fadil kelihatan yang ini angka 7 di atas. Angka 7 terus ada angka 8. Nih, kelihatan. Nah, itu adalah nomor ininya. Sumber referensi teori ini. Kita bisa lihat di daftar pustakanya. Nah, ini daftar pustakanya. Nah, jadi kan yang 78 tadi dia ini ya. Nah, jadi yang 78 tadi dia ini yang jadi dapat konsentrasi karbohidrat pada bengkoang dan tauge itu dia dapatnya dari sumber ini. Agriculture sama Kementerian Kesehatan. Data komposisi pangan Indonesia. Nah, berarti datanya insya Allah akurat ya. Nah, itu untuk yang pembahasan. Nah, untuk yang kesimpulan ini untuk menyimpulkan semua hasil penelitian. Tadi kan awalnya tadi hipotesis di awalnya tadi ini ya media apa tadi namanya? Media bengkoang dan tauge itu
dapat dijadikan media alternatif. Nah, setelah dilakukan percobaan, penelitian, ternyata didapatkan kesimpulan bahwa media alami ini bengkuang dan tauge dapat digunakan sebagai media alternatif pertumbuhan bakteri E. coli dan Staphylococcus aureus. Terakhir itu ada daftar pustaka. Untuk proses mengidentifikasi langkah-langkah desain penelitian pada artikel ilmiah ini, apakah ada yang ditanyakan? Fadil? Atau ya? Nggak ada. Oh, tidak ada. Insya Allah sudah paham ya. Ya, kita masuk ke penutup ya. Penutup ada tugas. Oh ya, sebelum tugas kita simpulkan dulu dari diskusi mengenai desain penelitian hari ini. Apa saja yang dapat disimpulkan, Fadil? Tentang banyak desain penelitian, ada rumusan masalahnya, metode apa teman penelitiannya. Sebelum masuk ke metode tadi apa? Yang ada teori-teori dan fakta-faktanya tadi. Teori Tinjauan, tinjauan pustaka ya. Nah, jadi kan yang pertama tadi rumusan masalah. Kita dapat masalahnya nih. Nah, terus kita mau cari solusi. Nah, untuk mendukung ini kita cari teori-teori faktanya. Nah, itu namanya proses mengumpulkan ini, tinjauan pustaka. Nah, mungkin kalau sudah ada korelasinya antara masalah yang mau kita pecahkan dengan teori-teori faktanya, nah baru kita bisa menemukan cara metodenya, metode yang tepat seperti apa. Kemudian kita tentukan alat bahan, variabel. Nah, setelah metode, setelah melakukan percobaan, didapatkan apa? Analisis data. Belum analisis data. Dapat hasil. Hasil data ya. Nah, hasil data itu baru dianalisis. Setelah analisis itu dilakukan pembahasan, yaitu membahas hasil percobaan tadi, kemudian dengan membandingkan dengan referensi penelitian sebelumnya, seperti itu. Dan data-data yang mendukung hasil kita. Setelah pembahasan apa? Kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan itu adalah jawaban penelitian kita ya, dan juga menjawab hipotesis atau dugaan sementara tadi. Nah, yang terakhir jangan lupa dikasih daftar pustaka. Daftar pustaka. Ini yang nah nih, ini kan ada daftar pustakanya ya. Nah, jadi dalam laporan ilmiah berupa artikel ilmiah atau skripsi, nah itu harus ada daftar pustakanya, sumber referensinya. Karena kan kita sifatnya apa ya? Istilahnya itu
membicarakan tentang fakta. Kita perlu namanya referensi. Beda kalanya opini kan, opini itu kan kayak artikel opini itu kan didominasi oleh pemikiran pandangan kita sendiri kan, meskipun ada juga referensinya tapi lebih sedikit. Kalau yang ini dia mutlak harus dari awal sampai akhir itu ada acuannya, yaitu berupa referensi ini. Nah, itu dimasukkan di dalam daftar pustaka. Oke, untuk desain penelitian materinya itu saja. Di tempat Fadil kelihatan PPT-nya? Kelihatan. Nah, jadi berikutnya kita tugas ya. Nah, tadi kan kita sudah mendiskusikan ya tentang langkah-langkah desain penelitian yang kemungkinan dilakukan dalam artikel ilmiah yang tadi Ustazah tunjukkan. Nah, itu tugasnya Fadil tuliskan lagi identifikasi dan analisis langkah-langkah desain penelitiannya. Kan langkah-langkah penelitian tadi ada yang pertama rumusan masalahnya tadi. Nah, identifikasi rumusan masalahnya kira-kira apa tadi yang di dalam artikel ilmiah? Kan tadi sudah kita bahas ya. Untuk tugasnya ada yang ditanyakan? Atau ada yang kurang paham mengenai tugasnya? Tidak ada. Ya ada. Oke, nanti kalau ada pertanyaan bisa hubungi Ustazah mengenai tugasnya ini. Nah, tadi kan sebagai contoh nih, tadi kan masih ingat langkah pertama desain penelitian apa tadi? Rumusan masalah. Rumusan? Masalah. Nah, rumusan masalah. Nah, jadi kan tadi itu yang kita bahas artikelnya tentang ini ya. Masalahnya tadi tingginya biaya media untuk kultur bakteri. Itu rumusan masalahnya. Kemudian dia mau mencari alternatif pakai bengkuang dan tauge tadi ya. Kemudian masuk ke tinjauan pustaka tadi menyangkut teori-teori. Ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa hubungi Ustazah ya mengenai tugasnya. Ustazah tutup diskusi hari ini. Salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.